Halo para manusia dewasa, kembali lagi bersama saya di channel Dongeng Dewasa. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film bergenre aksi kriminal yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Film ini menceritakan sekelompok mahasiswa berencana untuk mencuri lukisan bersejarah. Lukisan tersebut adalah penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang berada di Istana Presiden dan tak ternilai harganya. Masing-masing memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam menjalankan rencana pencurian ini. Aksi pencurian ini tentunya tidak akan berjalan mudah, apalagi lukisan itu disimpan di Istana Presiden yang tentunya memiliki sistem keamanan super ketat. Apakah mereka mampu menjalankan rencana tersebut atau malah berakhir di penjara? Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan kisah seorang mahasiswa seni rupa bernama Pico. Ia sangat berbakat dalam melukis. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Pico membuat lukisan palsu dari karya pelukis ternama. Lukisan-lukisan palsu itu ia jual melalui perantara sahabatnya, Yusuf Hamdan, yang akrab dipanggil Ucup. Ucup adalah mahasiswa yang juga seorang hacker. Ia ahli dalam dunia kripto dan bisnis jual beli barang palsu bermerek. Bersama Pico, ia membantu menjual lukisan-lukisan palsu tersebut kepada seorang kurator bernama Dini. Dini kemudian melelang lukisan-lukisan itu dengan harga yang sangat tinggi. Pico memiliki kekasih bernama Sarah. Sarah seorang mahasiswa sekaligus atlet pencaksilat yang sedang berjuang untuk lolos ke PON agar bisa terus mendapatkan beasiswa. Sarah tinggal bersama omanya dan ia menjadi tulang punggung keluarga mereka. Namun, Oma Sarah meragukan masa depan hubungan Sarah dengan Pico karena menganggap profesi pelukis tidak menjanjikan. Sarah dan omanya juga menghadapi masalah lain. Mereka hanya memiliki waktu 1 tahun sebelum harus keluar dari rumah dinas tempat mereka tinggal sekarang. Meski begitu, Sarah berusaha menenangkan omanya dan berjanji akan mencari solusi. Di sisi lain, hubungan persahabatan antara Pico dan Ucup yang begitu dekat sering membuat Sarah cemburu. Apalagi ada banyak hal dalam hubungan mereka berdua yang tidak diketahui oleh Sarah. Pico memiliki seorang ayah bernama Budiman, yang saat ini mendekam di penjara kota Bandung karena terlibat kasus pembobolan bank. Namun sebenarnya Budiman dijebak oleh temannya sendiri. Hampir setiap minggu, Pico selalu menjenguk ayahnya di penjara. Suatu hari, Ucup menanyakan kabar ayahnya Pico. Pico bercerita bahwa ada seorang pengacara yang bersedia membantu membuka kembali kasus ayahnya di tingkat kasasi. Tetapi pengacara itu meminta bayaran sebesar 2 miliar rupiah. Ucup lalu mengingatkan bahwa lukisan palsu karya Pico yang meniru gaya pelukis Widayat sebelumnya dijual ke Dini seharga 50 juta rupiah. Namun saat dilelang, lukisan itu terjual hingga 900 juta rupiah. Dini meraup keuntungan besar, sementara tak seorang pun pembeli tahu bahwa lukisan tersebut adalah palsu. Dari situ Ucup mendapat ide. Ia berencana menegosiasikan ulang kerjasama dengan Dini agar mereka mendapatkan harga yang lebih adil. Menurut perhitungannya, cukup dengan 3 lukisan palsu, mereka bisa mengumpulkan uang 2 miliar. Dan itu cukup untuk membayar pengacara untuk membantu Pico membebaskan ayahnya. Sementara itu di tempat lain, seorang polisi wanita melaporkan kepada atasannya bahwa ada 2 laporan baru tentang dugaan pemalsuan lukisan. Yang pertama adalah lukisan Afandi, dan yang kedua lukisan Hidayat. Untuk memastikan keasliannya, Galeri Nasional perlu mengundang peneliti dari Belgia, namun mereka tidak memiliki anggaran. Atasannya kemudian menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti, karena penyelidikan keaslian lukisan bukan menjadi wewenang kepolisian. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Gofar dan adiknya Tuk Tuk. Mereka menyewa tempat milik Pico untuk dijadikan bengkel mobil. Gofar bekerja sebagai mekanik, sementara Tuk Tuk dikenal mahir mengemudi dan gemar ikut balapan mobil liar. Suatu malam, tanpa sepengetahuan ayah mereka, Gofar dan Tuk Tuk mengikuti balapan liar. Namun, mobil mereka mengalami masalah pada koplingnya, membuat mereka harus kalah dan kehilangan semua uang taruhan.
Di malam yang sama, Pico dan Ucup bertemu dengan Dini untuk membahas proyek baru pembuatan lukisan palsu berikutnya. Di awal pertemuan, Ucup menegaskan bahwa kali ini mereka tidak hanya butuh uang, tapi juga menghendaki pembagian yang lebih adil. Dini kemudian memberikan tawaran besar. Ia ingin Pico memalsukan lukisan karya sang maestro Raden Saleh, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Mendengar permintaan itu, Pico menolak. Ia takut karena yang diminta bukan sekedar pemalsuan, melainkan replika tingkat tinggi yang harus dibuat semirip dan sedetail mungkin. Pico sadar bahwa jika tertangkap, hukuman penjara akan menantinya. Namun Ucup tetap bernegosiasi, menawarkan harga 2 miliar rupiah untuk proyek tersebut. Dini akhirnya setuju dengan syarat lukisan harus selesai dalam waktu 1 bulan. Pico kemudian menjelaskan kepada Ucup bahwa penangkapan Pangeran Diponegoro bukan sekedar lukisan biasa. Selain kompleksitas warna dan tekniknya yang tinggi, lukisan itu penuh emosi dan simbol perlawanan. Raden Saleh menggambarkan Diponegoro dengan gagah dan penuh keberanian, seolah-olah menantang penjajah yang akan menangkapnya. Lukisan ini adalah simbol protes terhadap ketidakadilan. Dengan keahliannya sebagai hacker, Ucup berhasil membobol server dan mendapatkan data restorasi terakhir lukisan asli penangkapan Pangeran Diponegoro yang pernah dikerjakan di Jerman tahun 2012. Bermodalkan data tersebut, Pico mulai mengerjakan replika lukisan Raden Saleh dibantu oleh Ucup. Setelah melalui proses panjang dan melelahkan, lukisan palsu itu akhirnya selesai dan hasilnya sangat mirip dengan aslinya. Pico dan Ucup merasa lega dan bangga, namun ketenangan mereka tiba-tiba terusik ketika Sarah datang tanpa diduga. Sarah marah besar, merasa Pico lebih mementingkan Ucup dibanding dirinya. Dengan emosi yang tertahan, Pico menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini demi ayahnya, yang membutuhkan 2 miliar rupiah untuk membuka kembali kasus di Mahkamah Agung. Ucup hanya membantu mewujudkan hal itu, dan lukisan Raden Saleh adalah satu-satunya cara bagi Pico untuk mendapatkan uang sebesar itu. Selama ini, Pico tidak pernah terbuka kepada Sarah mengenai apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia tidak ingin menambah beban pikiran Sarah, agar kekasihnya itu bisa tetap fokus berlatih untuk kejuaraan PON dan mempertahankan beasiswanya. Setelah mendengar pengakuan jujur Pico, Sarah akhirnya meminta maaf atas semua kesalahpahaman yang sempat terjadi. Ia menyadari bahwa semua tindakan Pico dilandasi oleh niat baik untuk membantu ayahnya. Beberapa hari kemudian, Pico, Ucup, dan Sarah berangkat untuk menemui Dini dan menyerahkan lukisan palsu yang sudah selesai. Mereka bertemu di tempat yang telah disepakati, dan Dini datang bersama rombongannya. Setelah bertemu, Pico memperlihatkan lukisan hasil karyanya. Dini tampak puas karena lukisan itu terlihat identik dengan aslinya. Namun, suasana mendadak berubah ketika seorang pria paruh-baya keluar dari mobil Dini. Ketiganya terkejut. Ternyata pria itu adalah Permadi, mantan presiden Indonesia. Kini terungkap bahwa selama ini Dini bekerja untuk Permadi. Permadi menatap kagum pada lukisan karyanya Pico. Ia berkata bahwa lukisan palsu itu benar-benar mirip dengan lukisan asli penangkapan Pangeran Diponegoro yang dulu terpajang di ruang kerjanya di Istana Negara. Namun kekaguman itu segera berubah menjadi tawaran yang berbahaya. Permadi mengatakan bahwa ia akan membayar 17 miliar rupiah jika Pico dan timnya berhasil menukar lukisan palsu itu dengan lukisan asli yang berada di ruang kerjanya di Istana Negara. Pico menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah pencuri dan hanya menginginkan bayaran 2 miliar rupiah seperti kesepakatan di awal. Namun Permadi segera mengancam. Ia memperlihatkan video ayahnya Pico, si Budiman, di dalam penjara sambil mengatakan bahwa ia mampu membuat ayah Pico menderita lebih lama, bahkan bisa menghilangkannya di penjara jika Pico tidak menuruti perintahnya. Permadi menutup pembicaraan dengan dingin, berkata bahwa Pico tidak punya pilihan lain. Ia memberitahu bahwa 3 minggu lagi akan ada pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional. Dan itulah momen ideal untuk menukar lukisan asli.
Sebagai modal awal, Permadi memberikan uang 500 juta rupiah kepada Piko. Uang itu harus digunakan untuk memulai rencana dan merekrut kru yang akan membantu mereka melaksanakan misi berbahaya tersebut. Dalam kondisi terjebak demi keselamatan ayahnya, Piko, Ucup, dan Sarah tidak punya pilihan lain selain menyetujui rencana berbahaya yang diberikan oleh Permadi. Mereka sadar, gagal melaksanakan misi ini berarti nyawa ayah Piko bisa terancam. Mereka kemudian berdiskusi serius, mencoba menyusun strategi sebaik mungkin. Jika misi ini berhasil, uang 17 miliar dari Permadi bisa dibagi rata untuk mereka semua. Mereka mulai membuat breakdown rencana berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Dini dan Permadi. Namun, ternyata Permadi hanya memberikan data terbatas, hanya berupa profil perusahaan logistik yang akan digunakan untuk memindahkan lukisan dari istana ke Galeri Nasional. Ucup dengan kemampuan hackernya segera menyelidiki lebih dalam. Ia mencari tahu perusahaan logistik yang biasa digunakan oleh istana selama ini. Setelah menelusuri berbagai sumber, Ucup menemukan bahwa rute pengiriman lukisan istana tidak pernah berubah selama 12 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa mereka butuh mengetahui kondisi lalu lintas pada jam pengiriman, serta mencari titik paling aman untuk melakukan penukaran. Untuk itu mereka membutuhkan seorang pengemudi dan mekanik handal agar rencana ini bisa berjalan tanpa kesalahan. Sementara itu di tempat lain, Gofar dan Tuk-Tuk sedang dimarahi ayahnya karena mesin mobil BMW milik ayahnya rusak setelah mereka gunakan untuk balapan liar. Mereka berdua diminta mengganti mesin mobil itu, tetapi mereka tidak memiliki uang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Piko yang datang menawarkan kesepakatan. Ia mengajak Gofar dan Tuk-Tuk untuk bergabung ke dalam tim yang akan menjalankan misi penukaran lukisan Raden Saleh. Awalnya mereka ragu, tetapi setelah Piko menjelaskan bahwa jika rencana ini berhasil, masing-masing anggota kru akan mendapatkan 3 miliar rupiah. Gofar dan Tuk-Tuk langsung setuju. Uang sebanyak itu bisa mereka gunakan untuk membangun bengkel impian mereka. Pada malam itu, mereka berlima, Piko, Ucup, Sarah, Gofar, dan Tuk-Tuk memulai aksinya. Mereka menyusup ke kantor perusahaan logistik untuk mendapatkan data-data penting, termasuk daftar karyawan dan jadwal pengiriman. Aksi mereka hampir gagal ketika tertangkap oleh petugas keamanan, namun mereka berhasil melarikan diri sambil membawa data yang dibutuhkan. Dari pengalaman itu mereka menyadari bahwa tim mereka masih belum lengkap. Mereka membutuhkan satu orang lagi yang memiliki koneksi, sumber daya, dan kemampuan negosiasi tinggi, seorang yang bisa menjadi leverage dalam situasi genting dan membuat rencana mereka lebih cerdas dan realistis. Ucup kemudian mengusulkan satu nama, yaitu Vela. Vela adalah mahasiswi cerdas, anak orang kaya, sekaligus bandar judi di kampusnya, yang terkenal licin dan ulung dalam bernegosiasi. Ucup menemui Vela dan menawarkan sebuah petualangan beresiko tinggi yang menjanjikan bayaran sebesar 2,5 miliar rupiah. Tertarik dengan tantangan dan potensi keuntungannya, Vela akhirnya setuju bergabung dengan tim, melengkapi formasi kelompok kecil yang kini siap menjalankan misi pencurian lukisan terbesar dalam sejarah negeri itu. Piko menjelaskan secara rinci rencana penukaran lukisan Raden Saleh kepada seluruh anggota tim. Setelah mendengarkan, Vela mengakui bahwa rencana itu sudah cukup baik. Tetapi masih banyak celah dan detail yang belum disiapkan dengan matang. Ia menilai rencana itu bolong di sana-sini dan membutuhkan strategi yang lebih sistematis. Vela kemudian mengutarakan gagasannya sendiri. Ia menilai bahwa agar misi ini berhasil, mereka butuh 2 orang yang bisa menyusup langsung ke dalam perusahaan logistik sebagai karyawan. Tugas ini akhirnya diberikan kepada Gofar dan Tuk-Tuk. Untuk melancarkan penyamaran, Vela menggunakan koneksi ibunya untuk membantu meloloskan lamaran kerja Gofar dan Tuk-Tuk. Sementara Piko membuat ijazah palsu untuk mereka berdua. Setelah proses itu berjalan, Gofar dan Tuk-Tuk diterima bekerja sebagai supir di perusahaan logistik yang biasa menangani pengiriman koleksi istana. Mereka mulai memodifikasi satu mobil box agar menyerupai kendaraan logistik asli yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Piko mengecat mobil dengan warna dan logo yang identik, sedangkan Gofar meniru nomor rangka dan plat agar tidak bisa dibedakan dari kendaraan resmi.
Sementara itu, Tuk-Tuk berhasil mengelabui salah satu sopir asli perusahaan agar mengambil cuti mendadak, sehingga ia yang ditugaskan untuk mengantar lukisan Raden Saleh dari Istana Negara menuju Galeri Nasional. Rencana berjalan sesuai rencana awal. Tuk-Tuk dan Gofar berperan sebagai karyawan resmi yang mengangkut lukisan asli dengan mobil logistik asli. Piko dan Sarah mengendarai mobil logistik tiruan berisi lukisan palsu, siap untuk melakukan penukaran di titik yang sudah ditentukan. Vela mengemudikan mobil sedan mewah, berperan sebagai pengalih perhatian atau umpan di jalur pengiriman. Ucup sebagai otak di balik sistem, mengontrol semua CCTV dan komunikasi tim sekaligus memimpin operasi dari jarak jauh. Aksi dimulai dengan Vela berpura-pura mogok di tengah terowongan utama, menciptakan kemacetan panjang. Polisi yang bertugas mengawal pengiriman lukisan mulai curiga, karena mereka melihat dua mobil logistik yang identik berada di jalur yang sama. Ketegangan meningkat, polisi mulai menelusuri kendaraan satu persatu. Saat identitas mobil Piko dan Sarah terdeteksi, polisi langsung menabrak mobil mereka untuk menghentikannya. Kepanikan pun pecah, Piko dan Sarah keluar dari mobil dan berusaha kabur dikejar oleh polisi. Di sisi lain, Ucup dan Vela juga melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan mengamankan data. Gofar berhasil menghindar, namun Tuk-Tuk terjebak di dalam mobil logistik asli bersama lukisan. Dalam kekacauan itu, Tuk-Tuk akhirnya tertangkap oleh kepolisian. Beberapa jam kemudian, Vela dan Ucup berhasil bersembunyi di tempat yang aman. Vela mulai curiga, ada kejanggalan dalam data yang diberikan Permadi. Menurutnya, tidak pernah disebutkan adanya pengawalan dengan mobil sipil, padahal pengawalan itulah yang menggagalkan rencana mereka. Sementara itu, Sarah marah besar kepada Piko, merasa dihianati dan ditinggalkan saat situasi genting. Gofar pun meluapkan amarahnya, menuduh Piko sebagai penyebab Tuk-Tuk tertangkap dan rencana mereka berantakan. Di kantor polisi, Tuk-Tuk diinterogasi selama berjam-jam. Namun ia tetap diam dan tidak menjawab satupun pertanyaan. Pihak kepolisian kemudian menemukan identitas Ucup dari sistem pengawasan digital yang diretas selama misi. Polisi yakin bahwa pencurian ini bukan dilakukan oleh orang biasa. Ini bukan sekedar aksi mencuri, tetapi operasi profesional untuk menukar lukisan asli dengan tiruannya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Polisi mendapat tekanan dari Galeri Nasional, meminta penyelidikan dipercepat, supaya pembukaan pameran koleksi istana tidak tertunda. Mereka kebingungan membedakan mana lukisan Raden Saleh yang asli dan yang palsu. Kedua lukisan datang dengan truk identik sampai nomor mesinnya dibuat serupa. Galeri Nasional menyarankan agar kurator istana dilibatkan, maka polisi mengirim surat kepada istana untuk melakukan pemeriksaan keesokan harinya. Dan Dini sebagai kurator istana datang memeriksa. Setelah meneliti, ia memberi label keaslian pada salah satu lukisan dan mengizinkan lukisan itu dibawa ke Galeri Nasional. Lukisan yang satunya menurut Dini harus ditangani lewat prosedur khusus untuk melenyapkan barang palsu, apalagi jika masuk kategori aset negara. Dengan kata lain, Dini menahan lukisan palsu itu di bawah pengawasannya. Piko dengan wajah yang sedih kembali menjenguk ayahnya. Budiman hanya berkata, hadapi saja, dan memperingatkan Piko untuk tidak mudah percaya pada orang lain. Piko memilih diam dan tak menceritakan soal rencana yang sedang dijalankan. Di hari pembukaan pameran di Galeri Nasional, Piko kaget melihat lukisan Raden Saleh yang dipajang ternyata itu adalah lukisan palsu buatannya. Lukisan yang asli justru dibawa oleh Dini ke rumah Permadi. Di sini terungkap bahwa Dini, demi keuntungan materi, berkomplot dengan Permadi. Bagi Permadi, ini bukan sekedar soal lukisan. Karir politiknya dulu hancur dan ini adalah hari pembalasan baginya. Piko, Ucup, Vela, dan Gofar berkumpul kembali. Piko menjelaskan lukisan yang dipajang bukan yang asli. Mereka selama ini dijadikan umpan oleh Permadi. Ketegangan memuncak, apalagi Tuk-Tuk masih ditahan polisi. Gofar sangat khawatir akan keselamatan adiknya. Di sisi lain, Permadi datang mengunjungi Budiman di penjara. Ia memuji rencana sempurna yang dijalankan dan mengabarkan bahwa bayaran 2 miliar untuk Budiman sudah ditransfer ke Poltak, pengacaranya. Permadi meminta Poltak mengusahakan pembukaan kembali kasus Budiman, tetapi tidak menepati janjinya.
ia tidak mengintervensi hakim Mahkamah Agung. Budiman kesal, mengancam akan membuka mulut tentang keterlibatan Permadi. Permadi balik mengancam, jika Budiman berbicara, maka Piko juga bisa dijebloskan ke penjara. Sementara itu, Piko bersama kawan-kawannya masih membahas rencana dan strategi untuk membebaskan Tuk-Tuk yang ditahan polisi. Namun di tengah perdebatan panas itu, Tuk-Tuk tiba-tiba muncul di depan mereka. Ternyata ia telah dibebaskan oleh polisi. Kemarahan mereka memuncak, mereka merasa telah dijebak dan dipermainkan oleh mantan presiden itu. Ucup berpendapat Permadi menganggap mereka cuma anak ingusan yang mudah dikendalikan. Kini mereka bertekad untuk melawan dan membalas semuanya. Di sisi lain, Budiman, ayah Piko, berhasil kabur dari penjara dengan bantuan pengacaranya, si Poltak. Ucup kemudian menemukan titik kelemahannya Permadi berada di anaknya, si Rama, yang disebut-sebut sebagai putra mahkota keluarga Permadi. Setahun sebelumnya, Permadi terpaksa mundur dari jabatan presiden akibat skandal suap besar yang melibatkan Rama. Demi melindungi anaknya dan meredam pemberitaan media, Permadi mengorbankan karir politiknya sendiri. Rama dikenal sebagai playboy kelas kakap yang sering muncul di pesta-pesta elit. Melihat peluang itu, Ucup memberi tugas kepada Sarah untuk mendekati Rama. 2 minggu lagi akan ada pesta ulang tahun besar-besaran Permadi, acara yang selalu dihadiri pejabat dan pengusaha penting. Sarah mulai menjalankan misinya. Ia bertemu Rama di sebuah kafe dan berhasil mencuri perhatiannya. Rama terpikat oleh pesona Sarah, bahkan mengajaknya makan malam. Ucup menduga bahwa lukisan Raden Saleh tidak akan dipajang di area terbuka, melainkan disimpan di ruangan khusus. Untuk mengetahui lokasi pastinya, seseorang harus menyusup ke rumah Permadi sebelum hari H dan mengakses sistem keamanannya. Untuk itu, mereka butuh akses dari dalam. Dan satu-satunya cara adalah melalui vendor atau I.O. yang menangani pesta ulang tahun Permadi. Ucup dan Piko mendapat tugas mencari akses tersebut, sementara Vela punya rencana lebih besar. Ia menemui ibunya di kantor berpura-pura ingin membangun bisnis I.O. sendiri yang dijalankan sambil kuliah. Dengan koneksi keluarganya, Vela berhasil membeli perusahaan I.O. yang sudah ditunjuk untuk menangani acara ulang tahun Permadi. Dari situ mereka mendapatkan semua berkas penting, dari jadwal acara, daftar tamu, tata letak ruangan, dekorasi, hingga vendor catering. Atas rekomendasi Vela, Piko dan Ucup diterima bekerja sebagai staf I.O., sementara Vela memegang kendali operasional penuh agar bisa mengatur skenario dari dalam. Sementara itu, Gofar dan Tuk-Tuk menyiapkan alat bantu sabotase. Mereka memodifikasi kotak sound system menjadi perangkat penghasil asap yang bisa diaktifkan lewat remote control untuk menciptakan kekacauan terencana di tengah pesta. Ucup juga menyiapkan akses ke server keamanan rumah Permadi agar saat malam acara berlangsung, ia bisa mengendalikan seluruh CCTV dan sistem alarm dari dalam. Malam yang ditunggu pun tiba. Pesta ulang tahun Permadi berlangsung megah di rumah mewahnya. Para tamu berdatangan. Sementara itu, tim Piko mulai beraksi sesuai perannya masing-masing. Sarah menggunakan gaun merah dan berpura-pura menjadi pasangan Rama. Ucup menyamar sebagai staf I.O., mengakses ruang kontrol keamanan, dan mencari lukisan Raden Saleh. Piko juga sebagai staf I.O. bergerak bersama Ucup untuk menyusup ke area yang tidak boleh dimasuki tamu. Gofar dan Tuk-Tuk di luar ruangan pesta, siaga di truk peralatan I.O., siap menyalakan asap pengalih perhatian jika situasi darurat terjadi. Vela sebagai koordinator acara mengatur ulang pesta, mengalihkan perhatian petugas keamanan, dan memimpin misi dari pusat kontrol I.O. Tak lama kemudian, Ucup berhasil menemukan lokasi penyimpanan lukisan melalui sistem keamanan digital. Ucup dan Piko bergerak cepat menuju pavilion di rumah Permadi. Setelah menonaktifkan sistem keamanan, mereka akhirnya menemukan lukisan legendaris penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Lukisan itu tergantung megah di balik kaca pelindung dan sistem sensor berlapis. Ketuanya tertegun sejenak menyadari betapa besar resiko yang mereka ambil malam itu. Sementara itu, Gofar memberi aba-aba melalui komunikasi jarak jauh bahwa bom asap sudah siap dan hanya menunggu waktu 10 menit sebelum diaktifkan.
Namun saat tombol remote ditekan, alat itu gagal berfungsi. Tidak ada asap, tidak ada alarm, tidak ada kekacauan seperti yang direncanakan. Seluruh tim panik, tetapi mereka segera menjalankan rencana cadangan. Sarah yang sedang bersama Rama di tengah pesta ulang tahun Permadi mengambil alih situasi. Ia menciptakan keributan besar yang menarik perhatian seluruh tamu. Suasana pesta berubah kacau. Di waktu yang bersamaan, Gofar berlari untuk mengaktifkan bom asap secara manual. Asap tebal memenuhi ruangan, alarm berbunyi keras, dan seluruh tamu berhamburan keluar dari rumah Permadi. Dalam kepanikan itu, Ucup dan Piko berhasil mengambil lukisan Raden Saleh, membungkusnya, dan segera membawanya keluar rumah menuju mobil logistik yang telah disiapkan. Mereka melaju cepat meninggalkan lokasi dengan rasa lega dan euforia karena misi berjalan sukses. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Di tengah jalan, sebuah mobil hitam melaju kencang dan menabrak kendaraan mereka. Seorang pria bertopeng keluar dari mobil penabrak, menyerang mereka dan merebut lukisan. Saat topeng dilepaskan, ternyata pria itu adalah Budiman, ayahnya Piko. Perasaan Piko campur aduk antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Budiman bersama anak buahnya membawa mobil berisi lukisan itu pergi meninggalkan Piko dan Ucup di pinggir jalan. Ucup menenangkan Piko yang terisak, meyakinkan bahwa mereka masih memiliki satu sama lain dan belum sepenuhnya kalah. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai Vela tiba dan membawa mereka pergi dari lokasi kejadian. Sementara itu di tempat lain, Budiman membuka bungkus lukisan yang berhasil ia rebut. Wajahnya berubah ketika mengetahui bahwa lukisan itu bukan penangkapan Pangeran Diponegoro, melainkan lukisan potret Yasir Arafat, salah satu karya tiruan buatan Piko. Saat itu Budiman menyadari bahwa ia telah ditipu oleh anaknya sendiri. Ternyata Piko dan timnya menjalankan dua rencana sekaligus. Mobil yang dikendarai Piko hanyalah umpan berisi lukisan palsu, sementara Vela membawa lukisan asli di bagasi mobilnya. Di rumah Permadi, situasi berubah menjadi tegang. Permadi marah besar setelah mengetahui lukisan aslinya hilang. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memburu semua yang terlibat. Beberapa waktu kemudian, Dini menghubungi Ucup. Ia mengungkapkan kekaguman atas keberhasilan mereka dan menawarkan kesepakatan baru. Ada kolektor asing yang bersedia membayar 10 juta dolar untuk lukisan itu. Mendengar kabar tersebut, seluruh tim merasakan kelegaan dan kebahagiaan luar biasa. Setelah melalui pengkhianatan, mereka akhirnya berhasil membalikan keadaan. Dan film pun berakhir. Wah, ini sih film keren banget ya. Plot twistnya itu nggak ketebak banget. Salah satu film Indonesia paling terplot twist yang pernah gue tonton. Oke guys, mungkin segitu dulu alur cerita film dari Mencuri Raden Saleh. Jangan lupa like kalau kalian suka sama konten-konten alur cerita film kayak gini. Dan juga jangan lupa di subscribe biar kalian nggak ketinggalan kalau saya upload video konten alur cerita yang baru. Thank you.